Oke, di depan gue sekarang udah ada HTC One yang belum di launching di Indonesia. Ini ada Beats Audio. Ini masih tentatif isinya. HTC One adalah smartphone yang banyak sekali dibicarakan, yang menuai banyak sekali pujian. Jadi kita ingin tahu emang seberapa keren sih ini smartphone ini. Oke, first impression, HTC One pakai body all metal, katanya 90% dari metal. Ini pakai unibody, jadi semuanya dipahat dari satu lempeng metal utuh. Jadi ini kuat banget. Terus cuman meskipun metal tapi hati-hati juga, karena gue sempet ngantongin dan gue kena receh, jadinya bisa lecet juga kayak gini. Ntar. Nah, kelihatan nggak tuh? Di bagian sini ada lecet, ternyata masih bisa lecet juga walaupun metal ya. Oke, intinya jadi tetap aja harus pakai cover. First impression, ini handphone emang cool banget, elegan banget. Waktu gua bandingin sama ini Xperia Z, kerasa banget bedanya antara plastik dan metal tuh jauh banget. HTC One jadinya jauh lebih enak banget, lebih elegan, lebih premium. Dan yang bikin gue naksir adalah gripnya enak banget di tangan, pas banget. Kalau ini masih agak gimana ya, agak kelebaran ya. Yang benar kita bahas lagi di lain waktu. Ada dua speaker, ini speaker ada dua, katanya sih emang bisa bikin suara lebih kenceng. Gue sempat waktu nyobain pertama ada ringtone bunyi dan emang kenceng banget sama bikin kaget. Oke, kita coba aja. Mana tadi? Oke. Suaranya cek dulu apa no fuck. Ini radio departemen. Ya lumayan kenceng lah. Oke. First impression emang oke banget, elegan banget, dan ukuran 4,7 karena nggak semua orang butuh layar 5 inci kayak yang lagi ngetren sekarang. 4,7 udah pas banget, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, dan gripnya juga enak. Oke, itu first impression gue. Layar dan UI, layarnya elegan, dia pakai LCD 3, Super LCD 3. Memang beda banget sih sama Samsung yang pakai AMOLED ya. Tuh, beda kan layarnya. AMOLED ini emang lebih terang, cuman jadinya katanya sih lebih gimana ya, kurang elegan aja jadinya sih. Jadi kata sih ada yang bilang warnanya dangdut karena terlalu menor. Kalau yang bandingin sama HTC One, warnanya lebih soft tapi tetap tajam. Ini handphone memang nggak bisa disamain emang, karena memang beda kelas nih, beda strata. Oke. Dari layarnya asik banget. Terus UI dia pakai HTC Sense 5 yang baru. Nah, ini dia nih. Ini adalah BlinkFit. BlinkFit ini agregat dari jejaring sosial dan berita-berita. Jadi ini penting banget. Dia letaknya ada di home screen, jadi begitu kita nyalain handphone dia langsung masuk ke BlinkFit. Dan kita bisa setting sendiri nih BlinkFitnya apa aja nih, kita mau apa.
ada Detik, Reuters, Tempo, Kapan Lagi, ada berita otomotif, teknologi segala macam. Terus juga jejaring sosial ada Facebook, LinkedIn, dan masih banyak lagi. Jadi apa namanya, LinkedIn, Twitter, bisa lihat smooth banget, jauh lebih smooth daripada Lumia. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya kita pegang handphone, yang pertama kita lakukan adalah pengen ngelihat sesuatu yang dinamis. Dan ini fungsi dari BlinkFit adalah ini, kita bisa langsung ngelihat gambar, judul, dan kalau bisa kita sentuh, dia langsung buka sendiri dalam aplikasinya. Fontnya enak, terang, gede-gede, ngebacanya juga enak, dan dia bisa langsung, kalau misalnya kita view original story, kita langsung diarahin ke situsnya Detik, kayak gitu. Personally gue suka banget. Cuman BlinkFit ini kelemahannya adalah dia nggak lini masanya, timelinenya dia nggak dinamis kayak Twitter yang cepet banget per detik. Terus mungkin Facebook juga, dia untuk updatingnya ini agak lama. Jadi kadang-kadang kita udah matiin handphone, terus kita ngeliat BlinkFit, ternyata beritanya masih ini aja nih. Kan dia untuk narik data ke BlinkFit ini dia agak lama tuh. Tapi anyway, oke sih sebenarnya. Gue sangat menikmati dengan adanya BlinkFit ini. Sip. Oke, itu BlinkFit. Oke, kalau misalnya tadi gue udah bilang home screen, kalau misalnya kita banyak ke kanan, ini adalah layar yang biasa. Kita ada widget ini. Salah satu favorit gue di Android adalah widget, karena kita bisa mempersonalisasi handphone itu sesuai dengan keinginan kita sendiri. Aplikasi apa yang kita bisa gunakan, nah kita bisa personalisasi di situ. Sense UI 5, HTC Sense UI 5 ini dituning banget sama engineer HTC supaya dia bisa beda banget tampilannya classy, emang keren. Di sini ada jam, menunjuk waktu, cuaca, ini khas Android lah ya. Terus di dalam juga beda banget nih sama yang udah ada, bener-bener beda banget. Bahkan sama HTC Sense yang sebelumnya, ini udah jauh lebih keren banget, jauh lebih keren ya. Coba lihat ini, grid size, kita bisa pilih, jadinya dia bisa tampilnya bisa kayak gini. Dan di dalam menu ini kita bisa masukin sama kayak di luar menu. How cool is that? Keren banget kan? Tuh, ini bisa masuk ke sini, seret. Jadi bener-bener personal, semuanya udah bener-bener personal, bisa kita atur. Kalau yang biasanya cuman di luar aja yang bisa kita atur. Nah, kalau ini gimana cara ngaturnya? Tuh, ternyata emang dia lebih gampang buat kita untuk memasang widget di sini, di menu utama ini. Walaupun sebenarnya kita bisa masukin juga aplikasi atau shortcut. Tuh. Tapi kalau jadi gue, sebenarnya gue akan mempersonalisasi bahwa ini lebih banyak ke widget. Dan masuk ke menu dalam ini, menu yang paling atas adalah gue bisa taruh menu-menu yang biasa gue pakai nih, kayak ini. Ini yang gue suka dari HTC One yang baru ini, HTC Sense UI yang baru ini adalah Notes. Notes ini ternyata tersinkronisasi dengan Evernote. Gue adalah pengguna Evernote yang sangat merasakan sekali fungsinya, dan begitu tahu dia ini tersinkronisasi dengan Evernote, gue suka banget. Karena kita di Evernote kita bisa nyatat apa aja, kita bisa ngerekam segala macam, enak banget. Kita bisa ngerekam link, video, foto. Ini bisa jadi database yang keseharian kita. Dan kerennya lagi, aplikasi tesnya ini juga sinkron dengan Google. Jadi kalau misalnya kita buka Gmail, kita ada
tes, kita bisa ngetik di tes itu, itu bisa sinkron ke sini. Top banget, gue suka banget ini. Oke, yang lainnya apa ya? Yang baru ini kit mode. Mungkin lo punya video-video yang di dalam sini yang nggak boleh dilihat oleh anak-anaknya, video apalah. Ini anak gue. Tap the green arrow to play more games. Ya pokoknya intinya kayak seperti itu. Tap the green arrow to play more games. Nah, ada beberapa aplikasi juga tapi gue malas ngebahasnya. Terus ini apalagi galeri. No ya nih, galerinya tampilannya juga sama kayak si apa namanya, Blinkfit, lebih keren. Dia juga sinkron ke ini, gue udah masukin aplikasi dari Facebook sama ini Flickr. Ini sebenarnya mirip feature People yang ada di Nokia Lumia sebenarnya. Jadi semuanya tersinkronisasi. Keren sih, ini keren banget. Gue sangat enjoy banget kalau punya My Photos. Ini adalah foto-foto yang udah gue ambil sementara. Friends, tuh kan ada Facebook dan Flickr. Sayangnya Twitter kayaknya belum bisa. Tapi kalau misalnya lo pengen agregat foto yang ada di Twitter, lo bisa pakai aplikasi namanya Pixable, juga keren banget tuh di Google. Bisa download gratis lagi. Keren banget. Oke, sekarang kita masuk ke kamera. HTC One pakai kamera cuman 4 megapiksel. Tapi jangan salah, yang ketika yang lainnya pakai 13 megapiksel, dia justru berani pakai 4 megapiksel. Kenapa dia berani? Karena teknologinya ini dia sebut ultra, gue lupa deh pokoknya. Dia itu sama kayak teknologi Nokia PureView. Ya mereka mengklaimnya seperti itu. Jadi mereka dengan ukuran yang megapiksel lebih kecil, tapi hasilnya sangat-sangat keren. Kameranya bagus banget, realistis banget. Gue nggak bisa nunjukin fitur kamera di sini, tapi gue udah ngambil beberapa foto sih. Kita masuk ke galeri My Photos. Ini beberapa foto yang penting. Nah, salah satu yang keren itu adalah ini foto-fotonya, coba lihat warnanya. Tajam banget warnanya, oke. Sangat keren. Nah, yang unik adalah fitur zoom. Zoom ini adalah dia akan merekam selama 3 detik. Tuh. Dan ini bisa di-share. Dia cuma mengambil gambar selama 3 detik. Dia bisa di-share ke HTC Share. Gue sih sebenarnya ada beberapa reviewer di luar negeri bilang kalau ini fitur keren banget, tapi gue belum merasakan fungsi gunanya sebenarnya. Jadi ya gitulah. Keren dah, kameranya oke, sangat oke, realistis. Oke, gue mau nunjukin beberapa fitur kameranya. Di sini udah ada beberapa mode: sweep panorama, HDR. Ini mode-mode ini kayaknya memang benar-benar dimaksimalin sama HTC. Terus kita juga langsung bisa apa namanya, ini kalau misalnya kita mau zoom, kita pencet zoom, ini akan ada 3 detik. Setelah itu jadi video. Sekali lagi gue masih belum tahu nih sebenarnya fungsi maksimalnya buat apaan sih. Terus kita sebenarnya juga bisa, oke, itu sedikit banyak yang gua tahu tentang HTC One. Dia pakai prosesor
udah Qualcomm Snapdragon 600. Itu Qualcomm yang baru. Kalau dulu ada S1, S2, S3, S4, ini 600. Ini udah yang paling baru sekarang, yang paling performanya paling tinggi dari Qualcomm. Ada lagi 800, tapi itu katanya sih masih mau keluar 2013. Dia RAM-nya udah 2 GB standar lah ya, semua smartphone, superphone sekarang RAM-nya 2 GB, memori internal antara 32 sama 64. Jadi kayaknya emang 16 ini udah zaman sekarang udah terlalu apa namanya? Udah terlalu kecil, jadi minimal 32 GB. Oh ya, ini apa namanya? Baterainya sendiri gua rasa cukup lumayan ya, daripada Galaxy Nexus gue. Jadi cukup bertahan walaupun gue melakukan fungsi yang kurang lebih sama, tapi dia, perasaan gue sih dia lebih awet sebenarnya kalau menurut gue. Itu sih highlightnya. Gue nggak bisa bahas secara detail soal prosesor atau segala macam. Gue bahas yang kira-kira kepake sehari-hari aja. Pitch audio jelas, ini penting banget buat mereka yang suka musik, ya kan. Pitch audio buat gue penting. Ini jadi salah satu nilai plus buat HTC. Oke, intinya ini emang buat mereka yang, oh ya ini sorry, ini layarnya juga beda lah, ininya sedikit beda sih. Oke, anyway, jadi ada 4 di sini menu, terus ini backnya di sini. Ini agak ganggu juga sebenarnya HTC ini, karena kita udah biasa menu di tengah. Ini kadang-kadang ada blank spot di sini yang gua rasain, tapi ya kayaknya butuh penyesuaian aja sih. Jadi intinya apa namanya, ini HTC One cocok buat mereka yang pengen simple, punya handphone yang kelihatan keren, elegan, performanya tinggi, cakep, enak digenggam. Oh ya, satu lagi gue lupa, keyboardnya men, bedeh. Gua itu ngetik itu adalah sesuatu yang sangat penting buat gua, dan gua itu sangat memfavoritkan, gue sangat sangat memfavoritkan keyboard HTC One. Keyboardnya itu enak banget, desainnya gede, dan entah kenapa ini kayaknya layarnya terasa cembung aja, jadi kita gerakan tangannya jadinya lebih nyaman banget. Jadi gue seneng banget ya ngetik sama ini. Itu juga faktor plus menurut gue dibandingkan smartphone yang lain yang udah pernah gue coba. Itu sih intinya. Jadi yang seperti gue bilang tadi, ini handphone buat eksekutif muda atau mereka yang pengen tampil keren, dengan mereka udah terbiasa dengan Android. Dan ya, kita tunggu aja harganya berapa nih HTC One, karena kita udah gak sabar. Mungkin kemungkinan sih ada di atas 7 jutaan ya, cuman ya kita tunggu saja. Pokoknya persaingannya bakal seru antara HTC One dan Samsung apa namanya, Galaxy S4. Galaxy S4 pakai layar 5 incian kalau nggak salah. HTC One masih 4,7. Kalau buat gua 4,7 dan 5 inci adalah dua segmen yang berbeda, karena 4,7 kerasanya lebih kompak sih kalau menurut gue, lebih pas aja. Ya udah jadi kebiasaan aja kita pegang handphone yang 4,7 yang pas di tangan, karena kalau udah megang 5 inci jadinya jadi gimana ya, kerasa lebih gede aja, dan menurut gue tebelnya juga udah pas.